Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Saya masih bersama dengan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Pak Erlangga, bicara koalisi masih juga sebagian mengatakan ini masih cair, tapi sebagian sudah melihat ada embrio-embrio yang sudah cukup jelas. Dan di masing-masing koalisi atau bahkan partai PD Perjuangan sekalipun yang bisa mencalonkan capres-cawapres itu belum berani mengumumkan. Apakah memang ada kerumitan tertentu, Pak, di koalisi, paling tidak di KIB yang sekarang Golkar yang bersama dengan PAN dan juga P3? Ya, tentu kalau kita bertemu dengan berbagai partai itu berarti tidak rumit, Pak. Berarti sederhana. Jadi saya tidak melihat kerumitan. Justru karena dengan kesederhanaan kita bisa berkumpul. Tidak ada kerumitan di dalam koalisi, tidak, meskipun di saat yang sama kita tahu ada pertemuan-pertemuan juga dengan... Pertemuan kan sederhana, Pak, tidak rumit. Yang rumit itu kalau nggak ketemu siapa-siapa. Kalau tidak ketemu siapa-siapa justru rumit gitu. Ada kerumitan apa dengan itu, Pak, kalau tidak ketemu siapa-siapa? Karena ada partai yang tidak ketemu siapa-siapa juga kan, Pak Erlangga? Tidak juga, karena semua ketemu. Ada ketemu yang terbuka, ada yang ketemu tertutup. Oke. Jadi ada pertemuan terbuka, ada pertemuan yang dilakukan secara tertutup. Banyak yang berpikir bahwa karena nama capres-cawapres belum ada, ini juga membuat kerumitan terjadi di partai-partai politik, termasuk di KIB misalnya. Tidak rumit. Justru karena dengan kesederhanaan itu kita berjalan terus. Oke. Kalau Pak Erlangga melihat sekarang dinamika politik itu seperti apa dari pandangan Bapak? Apakah sebenarnya sudah mulai jelas atau sekali lagi ini semua masih abu-abu, masih bisa berubah? Kalau kerjasama politik tentu semua kemungkinan ada. Tapi kalau kejelasan sih sudah terlihat cukup jelas. Cukup jelas artinya bahwa akan ada 3 poros, bahwa atau... Ya minimal ada 3 poros. Minimal 3 poros dengan partai-partai yang... Dengan partai-partai yang sekarang, konfigurasi hari ini. Apa yang membuat partai seakan-akan menghindari, bahkan ada yang menyebut takut untuk mengumumkan capres-cawapres? Ya, tergantung partai masing-masing. Itu kan internal partai sendiri-sendiri. Atau bahkan bangunan koalisinya sudah terbentuk, Pak? Koalisi kan sudah terbentuk. Contohnya Golkar mengkoalisikan lebih awal. Sebelum yang lain membentuk koalisi, Golkar sudah membentuk. Bahkan Golkar sudah punya visi misi ke depan. Dan tidak banyak partai yang sudah berani melontarkan platformnya ke depan. Nah, tentu ada koalisi-koalisi yang lain ya itu dinamis saja. Oke. Apakah belum diumumkan secara definitif ya, atau mungkin secara jelas kepada publik, capres-cawapres itu juga karena ada faktor saling menunggu, saling melihat bagaimana dinamika di koalisi yang lain, bagaimana dinamika di partai yang lain? Saya rasa sih semua punya hitungan masing-masing. Jadi ya kita lihat perkembangan saja. Hitung-hitungan Partai Golkar bagaimana? Hitung-hitungan Golkar kan tadi saya sudah bilang, kita butuh memperbesar koalisi. Dan koalisi yang sekarang artinya belum secara tiket sebenarnya sudah cukup, tapi ini butuh lebih banyak partai lagi. Ya, seperti tadi saya katakan, kita kan pemilu ini kan bukan cuma ikut-ikutan pemilu, Pak. Golkar kan partai paling pengalaman mengikuti pemilu. Mengikuti pemilu itu menang di pemilu, menang di pemerintahan, menang di DPR, menang di MPR. Dan semua harus membangun koalisi yang lebih besar. Oke. Di antara partai-partai yang kita tahu sudah bertemu dengan Pak Erlangga, ada beberapa partai yang belum. Di partai papan atas ada PD Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Ada Saya rasa itu sudah. Gerindra kan Puan udah ketemu. Oke. Bulan di tahun lalu akhir. Tapi untuk dengan Pak Prabowo juga sudah ada beberapa kali. Oke. Itu pertemuan terbuka atau pertemuan yang tadi Pak Erlangga katakan ada juga pertemuan tertutup? Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Oke, jadi pertemuan itu sudah ada? Sudah ada. Bagaimana komunikasi dengan dua partai ini, Pak? Komunikasi lancar dan bagus.
Oke. Dan apakah mungkin kemudian ada terbentuk koalisi dengan jumlah partai yang besar atau bagaimana? Ya, saya rasa tadi saya sudah sampaikan bahwa koalisi ini akan diperbesar. Besarnya sampai semana tentu tergantung pembicaraan. Pak, apa target yang ingin dicapai oleh Partai Golkar di tahun 2024? Tentu sekarang semua partai inginnya menang, semua partai ingin capresnya menang. Bagaimana Golkar mengkonsolidasikan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Ya, pertama, itu tentu Partai Golkar itu partai yang paling dikenal oleh publik. Nah, tentu dari partai yang sudah paling dikenal dari publik, ya tentu kita konversikan. Dan Partai Golkar adalah partai yang terbuka. Partai Golkar punya caleg-caleg juga yang kuat. Partai Golkar punya struktur yang kuat. Bahkan kalau kita lihat partai politik yang punya ormas paling lengkap, Partai Golkar. Kita punya 10 ormas, baik itu kepemudaan, keagamaan, ormas perempuan. Nah, semuanya itu bisa menggapai struktur masyarakat sampai ke desa-desa. Nah, Partai Golkar jelas melakukan pelayanan publik dengan Yellow Clinic misalnya di sektor kesehatan. Konkret, artinya pelayanan publiknya bukan menggunakan program pemerintah, tapi program partai sendiri. Partai Golkar sudah punya program pendidikan untuk pemuda, juga dimiliki oleh partai sendiri, yang namanya Golkar Institute. Jadi Golkar membuat kegiatan yang nyata untuk masyarakat, dan itu kegiatan real, dan itu tidak menggunakan dalam tanda petik program-program pemerintah. Nah, di sini saya katakan bahwa partai lain belum turun sedalam itu. Nah, bahkan pada waktu Partai Golkar berkuasa pun kita tidak melakukan itu waktu zaman Orde Baru. Sehingga ini justru perubahan-perubahan paradigma, perubahan-perubahan perjuangan partai ke depan. Karena ke depan masyarakat kan perlu 1 pendidikan, 2 kesehatan, itu yang paling kunci. Dari pendidikan, lapangan kerja. Nah, lapangan kerja ini yang didorong oleh Golkar. Karena pembangunan harus diterjemahkan menjadi ketersediaan lapangan kerja. Nah, dalam model Golkar sudah mempersiapkan lapangan kerja hanya bisa dilakukan apabila masyarakatnya terdidik. Oke. Anda mau katakan atau Anda yakin bahwa Golkar dengan semua platform yang ada tadi itu solid untuk menuju tahun 2024, Pak Erlangga? Golkar periode ini salah satu yang paling solid. Jadi tentu kita sangat siap untuk mengikuti pemilu 2024. Oke. Harus. Pak, ada energi baru didapatkan Partai Golkar dengan masuknya Pak Ridwan Kamil. Tokoh-tokoh muda yang setidaknya publik cukup well known, ada Rian Ernest begitu ya. Nah, ini seberapa berpengaruh untuk menambah mesin politik, memperkuat mesin politik Partai Golkar untuk tahun 2024, Pak? Ya, tentu kita akan dorong supaya Golkar itu menjadi magnet bagi anak muda maupun tokoh-tokoh publik. Sehingga mereka nyaman bernaung di bawah pohon beringin. Supaya kalau pohon beringinnya adem, negeri ini akan adem juga. Jadi sangat menyambut baik siapapun pihak yang mau bergabung ke Partai Golkar. Partai Golkar partai terbuka. Mereka yang ingin berjuang bersama, mereka yang punya filosofi maupun perjuangan yang sama bisa bergabung dengan Partai Golkar. Kalau bicara soal rencana untuk pencapresan, Pak, sesuai dengan hasil yang didorong oleh kader Golkar kepada Pak Erlangga, bagaimana Pak Erlangga kemudian menyiapkan tanggung jawab itu menuju ke tahun 2024? Ya, tentu semua langkah kita sedang persiapkan. Kita punya Bapilu untuk khusus Pileg, dan kita punya pemenangan untuk Pilpres. Kembali ke target artinya mau kembali ke nomor 1 ya, Pak? Ya, kalau di Formula One, kalau posisi nomor 2 yang dikejar nomor 1 atau nomor 10 ke belakang. Itu kan berarti muter itu arahnya. Jadi kita targetnya yang nomor 1. Pak, menuju ke tahun 2024 kemarin juga sempat ramai soal polemik sistem pemilu terbuka, sistem pemilu tertutup, begitu, dan
Yang kami tahu Golkar mendukung sistem pemilu terbuka dengan partai-partai lain. Saat itu ada pertemuan ya Pak. Apa pandangan Pak Erlangga soal itu? Jadi partai tertutup itu bisa terjadi kalau jumlah partainya sedikit. Tetapi KPU memutuskan partainya banyak. Bagaimana partai yang belum dikenal publik bisa tertutup? Karena dengan tertutup nanti partainya akan semakin kecil. Dan kedua, Partai Golkar berpengalaman sistem tertutup menang, tapi syaratnya partainya sedikit. Karena kan Partai Golkar ini paling populer di antara semua partai. Artinya dikenal di publik. Ya. Tidak perlu mengenalkan diri lagi brandingnya. Semua sudah tahu Bahkan Partai Golkar. survei Kompas terakhir aja kan yang paling populer Partai Golkar. Ya. Justru kalau Partai Golkar akan sangat diuntungkan karena tahun 2024 kita pun sistem tertutup dan Golkar pun nomor 1 pasca reformasi. Nah, tetapi kan sekarang kita sudah komit untuk secara terbuka dan itu sudah diputuskan di dalam MK dan diputuskan di dalam undang-undang. Dan kita sepakat bahwa di dalam regulasi pemilu tidak ada perubahan aturan permainan. Sehingga Golkar komit terhadap itu. Jadi sebetulnya Golkar mau tertutup, mau terbuka, siap. Tapi kalau kita bicara soal demokrasi, terbuka lebih baik. Terbuka lebih baik. Nah, bahwa sekarang ini tengah menjadi polemik, ada partai... Ini bukan polemik, ini bukan berproses. Mahkamah Konstitusi. Ya. Ada partai, katakanlah PD Perjuangan begitu ya, mendukung pemilu tertutup. Bagaimana Pak Erlangga mencermati soal pemilu terbuka atau tertutup ini yang akhirnya kemudian banyak partai sebetulnya setujunya dengan pemilu terbuka? Ya tentu kita kan sudah berproses. Pemilu tertutup terakhir 2004. Pemilu tertutup terakhir yang menang Golkar. Dan itu pemerintahan sebelumnya kan pemerintahan Ibu Megawati. Artinya PDIP pada waktu itu kan sebagai incumbent juga. Nah tentu sesudah itu dibuat sistem terbuka. Dan ini sudah beberapa kali pemilu. Ini masuk yang keempat. Jadi masyarakat sudah terbiasa dengan sistem terbuka. Artinya masyarakat sudah mempunyai hak untuk memilih secara terbuka. Sehingga tentu Partai Golkar melihat bahwa hak yang sudah diberikan kepada masyarakat tidak sewajarnya untuk ditarik. Kemudian kedua, ranah daripada terbuka tertutup kan antara pembuat undang-undang. Nah, pembuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Jadi mungkin ranah ini kita kembalikan pada koridor-koridor yang ada. Ini sedang berproses di MK. Pak Erlangga yakin bahwa kita akan tetap dengan pemilu terbuka, sekali lagi tanpa kita mendahului keputusan MK nanti. Kalau keputusan MK kan tergantung hakim yang mulia, jadi kita tidak bisa mengambil keputusan dari situ. Tapi sekali lagi Golkar dan mayoritas partai lain tetap mendorong bahwa sebaiknya pemilu dilakukan secara terbuka ya Pak. Belum ada urgensi juga untuk kembali ke pemilu tertutup. Ya tentu perlu evaluasi, tetapi harus dikembalikan pada pembuat undang-undang. Kalau dari evaluasi Pak Erlangga terkait sistem pemilu terbuka ini seperti apa? Banyak kemudian yang melihat bahwa ini juga nanti biaya politik tinggi lah, kemudian... biaya politik akan tinggi juga, karena pada saat dia tertutup, partai juga harus kampanye. Sama aja. Cuma beda posnya aja. Saat bertemu dengan partai-partai lain Pak, soal pemilu tertutup dan terbuka ini, apa yang kemudian Pak Erlangga diskusikan dengan ketua umum partai politik yang lain? Saya rasa kepentingan bersama bahwa kita harus menjaga demokrasi dan kita harus tetap pada kesepakatan terhadap perundangan yang sedang dipakai. Dan kita sudah bersepakat bahwa undang-undang ini tidak dirubah. Kalau kita bicara demokrasi, kembali ke soal di 2024, tadi Pak Erlangga mengatakan ya minimal mungkin ada 3 poros ya. Apakah ini bisa jauh lebih menyehatkan bagi demokrasi kita setelah belajar di pemilu yang lalu, atau mau 3 poros, mau 2 poros, sepertinya friksi itu akan tetap ada sebenarnya? Friksi itu akan terjadi kalau tergantung isunya yang dibuat. Tetapi kalau isunya tidak dibuat diametral,
yang mendorong konflik horizontal, itu tidak akan terjadi. Pak, tadi di awal Pak Airlangga mengatakan soal ada tantangan geopolitik ya di dunia yang ini bisa berpengaruh ke Indonesia. Ya. Kita juga akan masuk ke tahun politik, sehingga tadi Pak Airlangga menyebut kita butuh stabilitas dan lain sebagainya. Dari pandangan Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebagai juga kita tahu menjabat sebagai Menko Perekonomian, apa tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Indonesia di tengah dinamika geopolitik tadi, dan kita akan masuk ke tahun politik, bahkan sudah masuk sebetulnya mungkin di tahun ini dan juga tahun 2024 mendatang. Tapi dijawab nanti Pak Airlangga, kita jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.